Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku belajar untuk membuat games dari PowerPoint berdasarkan beberapa tutorial YouTube yang sudah dikombinasikan. Ini adalah tampilan awal dari gamesnya. Games ini punya 3 button. Button yang pertama play now untuk memulai, button yang kedua how to play untuk informasi bagaimana cara bermain, dan button ketiga adalah exit untuk keluar. Sebelum kita mulai gamesnya, kita coba untuk klik how to play dulu ya. Nah, di sini karena judulnya English Memory Game for Education, jadi penjelasannya saya gunakan bahasa Inggris. Tapi mohon maaf kalau ada bahasa Inggrisnya yang sedikit salah. Oke, kalau sudah paham langsung aja klik back to menu. Setelah itu, kita bisa langsung mulai play now. Nah, di sini adalah tampilan utamanya. Kita diharuskan mematchkan gambar-gambar dalam waktu 1 menit 30 detik. Dan ini sudah mulai ya. Oke, coba dari ujung. Nah, ini kan sudah sesuai. Kemudian, oke, sekarang karena kayaknya saya udah nggak cukup waktunya untuk menyelesaikan games ini dalam 1 menit 30 detik, jadi saya coba untuk kali ini coba kalah ya. Saya akan menunggu sampai menit ini tuh berakhir, dan kita bisa lihat apa yang terjadi kalau misalkan kita kalah. Oke, kalau misalkan kita kalah dan waktunya itu udah nggak cukup, dan kita belum selesaikan semua gambar-gambar untuk di-match-kan, langsung muncul, sorry, time is up, please try again. Kemudian kita bisa back to menu. Nah, kemudian kita bisa klik exit kalau misalkan mau mengeluarkan gamesnya. Selesai. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerja PowerPoint-nya. Terdiri dari 5 slide. Nah, ini saya coba untuk jelaskan singkat di tampilan slide pertama. Saya menggunakan background yang saya ambil dari internet. Kemudian saya tulis judul dan saya buat 3 button. Button ini, nah button ini sendiri kan kita bisa gunakan insert shape, kemudian kita pilih seperti ini. Kemudian kita bisa edit untuk efeknya, misalkan efeknya seperti ini kan sama ya, seperti ini kayak gitu. Kemudian kalau sudah selesai slide pertama, yang saya buat kedua adalah slide nomor 5. Kenapa saya bikin slide nomor 5? Karena tampilannya hampir sama ini ya. Nah, tampilannya hampir sama, hanya button di slide pertama saya hilangkan. Kemudian saya tambahkan penjelasan seperti ini. Kemudian saya tinggal kopas button ini, terus saya pindah ke ujung, kemudian saya edit tulisannya menjadi back to menu, seperti itu. Nah, setelah itu, yang saya kerjakan berikutnya adalah slide ketiga. Slide ketiga ini banyak terdiri dari beberapa picture yang nanti akan kita gunakan untuk gamesnya. Kita bisa klik animation untuk melihat animation pane, kemudian, nah ini adalah transisi animasi, trigger, dan in-out yang saya gunakan untuk masing-masing gambarnya, seperti ini. Kemudian setelah itu saya kopas juga button back to menu, terus saya masukkan ke sini. Nah, saya tambahkan ke sini. Setelah itu, setelah dirasa sudah sesuai, karena di slide kelima itu saya info bahwa
kita harus mematchkan dalam waktu 1 menit 30 detik. Maka di slide ketiga ini saya membuat button seperti ini. Nah, button ini saya tambahkan coding VB. Oke. Saya tambahkan coding VB di mana saya juga ngambil dari tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Nah, ini kita untuk coding VB-nya kita bisa klik developer, kemudian kita bisa klik view code. Nah, ini adalah coding untuk countdown atau timernya ya. Di sini saya jelaskan, ini codingnya. Nah, di sini kelihatan ya, count 90. Ini artinya 90 karena kan kalau 1 menit 30 detik itu sama dengan 90 detik. Jadi ininya saya isi 90 detik. Nah, setelah itu ini codingnya. Terus di sini ada tulisan with active presentation dot slide dalam kurung 3. Ini artinya saya ingin countdown atau perhitungan 90 detik atau 1 menit 30 detik ini berada pada slide ketiga. Kemudian dot shape 117. Ini artinya di shape 117. Oke. Jadi shape 117 ini artinya kenapa kok banyak banget 117. Jadi kotak tadi, count yang warna biru tadi, nah itu adalah shape ke-117 di slide ketiga. Oke. Nah, kemudian ini saya juga kopas untuk codingnya dari YouTube. Kemudian udah selesai, kita save. Kalau sudah di-save, kita bisa close. Nah, ini yang saya bilang tadi. Shape ini adalah shape ke-117 yang ada di slide ketiga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencoba, ya dicek dulu apakah shape yang akan teman-teman gunakan untuk countdown itu shape nomor berapa gitu. Kalau saya coba hitung semua ini, shape ini adalah shape ke-117 seperti itu. Nah, setelah slide ketiga selesai, saya membuat slide keempat. Nah, ini. Nah, di slide keempat ini, tampilan di slide ketiga saya kopas, saya hilangkan button countdown, dan saya hilangkan juga untuk seluruh animasi yang ada di slide ketiga. Karena untuk meringankan atau biar nggak lemot gitu. Jadi kalau diklik, ini animation pane-nya kan kosong karena sudah saya hilangkan semua. Nah, kemudian saya buat ini adalah shape yang saya transparansi. Sebentar, ini format. Nah, transparansinya ini 47%. Kalau 100% kan nggak kelihatan. Nah, kalau ini kan tertutup semua, jadi saya buat 47% untuk jadi terlihat samar-samar gitulah ya. Color-nya saya bikin hitam, kemudian saya tambahkan ini, tulisan ini, dan saya tambahkan kopas button back to menu. Ini akan langsung ngedirect ke slide 1. Caranya adalah insert, terus kita klik action. Nah, kita bisa klik mouse klik ini. Kalau ini mouse over, kalau ini mouse klik. Kalau mouse klik kita harus klik dulu, kalau mouse over mouse-nya ini, kursornya ini diarahkan saja sudah langsung berpindah. Tapi yang saya bikin ini harus diklik dulu. Nah, diklik dulu hyperlink to first slide. Itu slide pertama. Sudah kayak gitu ya. Sama, seperti ini juga sama. Untuk yang slide kelima juga sama. Insert action hyperlink to first slide. Yang nomor 3 juga seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir saya buat adalah slide nomor 2. Nah, slide nomor 2 ini tidak menggunakan VB, tapi menggunakan animasi. Saya coba play all ya. Nah, ini animasi
yang saya gabungkan dengan transisi. Yang artinya, karena ini animasinya adalah 3 detik, jadi transisinya juga saya buat dia akan berpindah ke slide selanjutnya dalam waktu 3 detik juga, setelah 3 detik, tanpa harus diklik, oke. Nah, untuk tampilannya ini, saya itu menggunakan 2 oval, kemudian menggunakan transisi wheel untuk in-nya, with previous dengan durasi 1 detik, kemudian ini juga sama. Nah, yang membedakan adalah di sini. Ini text box ini saya berisikan angkanya. Jadi angka dimulai dari 3, kemudian ini angka 2, dan ini adalah angka 1. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya tertarik dengan games ini, teman-teman bisa kok copy lembar kerja PPT games ini, saya akan kasihkan gratis. Tapi sebelum itu saya mau info kalau misalkan teman-teman udah dapat file PPT-nya, sebelumnya teman-teman harus klik dulu ini pilih file. Setelah teman-teman buka ya, maksudnya setelah teman-teman buka, kalau udah punya file PPT-nya, klik file, kemudian pilih option, kemudian pilih Trust Center, kemudian pilih Trust Center Setting. Nah, ini nanti akan seperti ini. Kalau misalkan ada tampilan seperti ini, teman-teman pindahkan di sini. Nah, kemudian kalau ini tidak dicentang, nanti coba dicentang, kemudian pilih OK. Itu digunakan agar fungsi dari makronya sendiri atau fungsi dari VB countdown, ya VB countdown ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kalau itu tidak dicentang, kemungkinan besar countdown ini tidak berjalan dengan baik. Gitu. Oke, kalau misalkan ada yang berminat untuk PPT Games ini, bisa subscribe dulu di channel ini, kemudian komen kalau udah subscribe dan like, kemudian infokan email kalian. Nanti aku akan kasihkan filenya di email, terdiri dari 1 file PPT, yang kedua adalah coding VB-nya, dan yang ketiga adalah file slideshow. Oke, terima kasih.